Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du. Kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang Allah berikan, sehingga pada kesempatan malam hari ini kembali kita diberikan kenikmatan yang banyak untuk bisa bermuzakarah, berkumpul di masjid yang dimuliakan Allah ini dalam mengkaji hukum-hukum agama kita sebagai muslim yang harus belajar tentang agama yang menjadi bekal menuju akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mempelajari dan beramal dengan ajaran Islam sampai akhir zaman. Dalam kajian yang ingin kita bahas yaitu membaca sebuah risalah kecil tulisan Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid dalam judul Arba'una Faidatan fi Silaturrahim wa Ta'amul Ma'al Aqarib, yaitu 40 hukum atau 40 hukum atau 40 manfaat ya di dalam bersilaturahim dan berinteraksi dengan kerabat karib kita. Hal ini penting untuk kita bahas, untuk kita kaji bersama, mengingat seringnya terjadi pelanggaran-pelanggaran seputar kekerabatan, di mana kita melihat fenomena ada orang yang dia dekat dengan orang, namun dengan kerabatnya dia tidak akrab. Dia punya grup dengan teman-teman jauhnya, namun dengan kerabatnya dia tidak ada. Ya, di zaman juga biasanya fitnah itu muncul dari kerabat kita. Ya, kerabat karib. Ya, muncul fitnah yang memicu perpecahan di kalangan kita dengan mereka, biasanya kerap terjadi demikian. Di samping kita mengatakan bahwa manfaat dan keutamaan sangat dahsyat bagi orang-orang yang mampu mewujudkan hukum-hukum seputar silaturahim ini, maka kita akan baca ya apa yang ditulis oleh Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid dalam sebuah risalah kecil beliau ya. Yang pertama yaitu hukum-hukum atau faedah seputar silaturahim. Kata beliau yang pertama, hukum pertama ar-rahim. Rahim itu adalah humul aqaribu min jihatil abi awil bahwa qarib atau rahim itu ya, rahim, silaturahim atau rahim, sila artinya menyambung ya, rahim menyambung rahim. Rahim humul aqarib min jihatil abi awil Rahim itu adalah kerabat dari jalur bapak dan juga jalur ibu. Ya, jalur bapak dari jalur ibu. Wa huwa al-ittisalu baina insanaini biwiladatin qaribatin aw ba'idatin. Dan dia adalah hubungan yang bersambung antara dua manusia ya, dengan adanya dengan sebab kelahiran ya, dekat ataupun jauh. Maka kata beliau, fabnu ammika, anak pamanmu adalah rahim bagi kamu, anak om rahim bagi kita, karena antara keduanya kita dengan mereka
anak om tersebut ada hubungan wiladah, yaitu kelahiran yang bertemu pada kakek kita atau nenek kita, kakek kita. Ya. Berarti dari bapak kita ada ibu atau kakek nenek. Kemudian juga dari bapak kita atau dari ibu kita ada kakek nenek kita juga. Dan dari bapak kita ada saudara-saudarinya. Dari ibu kita juga ada saudara-saudarinya. Ya. Berikut anak-anak mereka semuanya, baik dari pihak om tante dari pihak bapak atau om tante paman bibi kita dari pihak ibu kita. Itu semuanya adalah rahim yang jika menyambungnya ada pahala di sana. Pernah dengar hadis yang Nabi katakan, man ahabba, barang siapa yang ingin, an yubsatalahu fi azarih, yang ingin yubsatalahu fi rizqihi, dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi azarih, dan dipanjangkan umurnya, fal yasil rahimah, sambungkan tali kekerabatan dia, kerabatnya disambung. Tadi kita sampaikan berarti banyak ya, dari pihak bapak, dari pihak ibu juga, masing-masing kedua belah pihak ada ayah ibunya dan juga saudara-saudarinya, sebagaimana dari pihak ibu pun sama demikian. Maka menyambung mereka ada umur panjang, menyambung mereka ada rezeki yang melimpah. Sering kita katakan bahwa orang terkadang repot-repot cari keberkahan, cari pahala, padahal di orang terdekat dia ada pahala, ada kebaikan di sana, namun dia abaikan itu. Dia abaikan kerabatnya, dia abaikan sepupunya, bahkan dia abaikan saudaranya, bahkan ibunya, bahkan kakek neneknya diabaikan, namun dia sibuklah dengan orang-orang lain. Dia bisa berbahagia, berkumpul, senang gembira dengan orang lain, namun dengan kerabatnya tidak begitu asik. Ini sebuah kesalahan besar. Ya, ini batasan rahim yang kita sebutkan. Kemudian yang berikutnya kata beliau, faedah yang berikut bahwa ulama berbeda pendapat tentang batasan rahim yang wajib disambung tadi, yang wajib disambung, yang jika diputus ada dosa di sana. Ya, Nabi mengatakan la yadkhulul jannata qati', tidak akan masuk surga orang yang memutus tali kekerabatan, ancaman. Ya, maka siapa yang wajib disambung? Ya, kata Syekh, ya, yang tepat dalam hal ini bahwa annahumul aqaribu minan nasabi umuman, sawaun kanu yarithuna am la, zawi maharim am la. Yang tepat orang yang kerabat kita yang wajib disambung, ya, dan ada keberkahan disambung dalam menyambungnya, dan ada dosa dalam memutusnya, bahwa mereka adalah kerabat karib kita dalam satu nasab secara umum. Sama saja mereka mewariskan kita, ya, atau tidak, ya, mahram atau bukan mahram, ya, maka mereka itulah yang wajib kita sambung. Mahram ataupun bukan mahram, sepupu bukan mahram kita, namun wajib disambung mereka itu, dan ada keberkahan dalam menyambung mereka. Inilah pendapat yang kuat kata beliau. Jadi yang wajib disambung dan ada keberkahan, ya, dalam menyambung mereka, dan juga ada dosa di dalam memutus mereka, itu adalah kerabat karib kita dalam satu nasab secara umum. Ya, sama saja kita warisi dia atau dia mewarisi kita ataukah tidak. Ya, mahram atau bukan, sama demikian juga, tidak ada patokan kepada hal tersebut. Yang penting satu nasab dengan kita, bertemu di kakek nenek dari pihak ibu ataupun bapak, maka itulah yang wajib kita sambung. Kemudian kata beliau, hukum berikutnya, ya, rahim-rahim ini memiliki tingkatan-tingkatan. Ada yang terdekat, ada yang terjauh. Yang paling dekat adalah al-aba'u wal ummahat, bapak-bapak, ibu-ibu kita.
Wa in alau, walaupun itu jauh ke atas, ya, ibu bapak kita, lalu kakek nenek kita, lalu orang tua dari kakek nenek kita jika masih ada, nah, ini yang paling dekat dengan kita, itu yang dahulu kita sambung. Perhatikan kakek nenek kita, ya, yang nanti ada kewajiban kita santuni mereka, ada kewajiban untuk menyantuni mereka. Wal abna'u wal banat, kemudian berikutnya anak-anak, ya, laki perempuan. Wa in nazalu, walaupun mereka terus ke bawah, anak kandung kita, cucu kita laki perempuan, anak dari cucu-cucu kita tersebut, ini namanya rahim tingkat 2, ya. Wal ikhwah wal akhwat wa auladuhum, berikutnya yang ketiga saudara kandung laki perempuan dan anak-anak mereka, ya. Tsummal aqrab fal aqrab, kemudian yang terdekat lalu yang terdekat, kata beliau. Jadi yang pertama kita perhatikan untuk kita sambung dan ada keberkahan, lihatlah ke atas dulu, ini yang paling dekat, bapak, ibu, kakek, nenek dari kedua belah pihak, ya, dan terus ke atas. Ini tingkatan pertama yang wajib kita perhatikan. Kemudian anak-anak kita, ya, tingkat kedua anak-anak kita, anak kandung kita, dan berikut anak dari anak-anak kita tersebut ke bawah seterusnya. Ini tingkat 2 yang wajib kita perhatikan. Kemudian yang ketiga saudara kandung kita lagi perempuan dan anak-anak mereka juga menjadi kewajiban kita untuk menyambung mereka, menyantuni mereka, melihat pendidikan mereka, melihat ekonomi mereka, dan seterusnya. Lalu kata beliau berikutnya summal aqrab fal aqrab, yang berikutnya yang terdekat, kemudian yang terdekat dari kalangan apa? Paman-paman kita, bibi-bibi kita, kemudian paman bibi dari pihak bapak, lalu paman bibi dari pihak ibu, ya, walaupun ke atas, dan berikut anak-anak mereka tersebut, ya. Kemudian kata Imam Nawawi rahimahullah, yustahabbu an tuqaddama fil birri al-um summal ab, ya, yang hendaklah didahulukan di dalam kebaikan silaturahim ini al-um, ibu kita, summal ab, lalu bapak kita, summal aulad, yang ketiga kata anak-anak kita, summal ajdad, menurut Imam Nawawi kakek-kakek kita, nenek-nenek kita, summal ikhwa wal akhwat, lalu berikutnya saudara-saudari kita, kemudian semuanya mahram-mahram kita tersebut dari paman bibi pihak bapak, paman bibi dari pihak ibu, dan seterusnya. Ini prioritas di dalam kita, ya, memperhatikan menyambung mereka tersebut. Kemudian hukum berikutnya kata beliau, aqaribuz zawja laisu arhaman li zawjiha, kerabat karib dari istri itu bukanlah rahim bagi suami, ya, tidak ada hubungan dengan suami. Kerabat karib istri tidak ada hubungan rahim dengan suaminya. Idza lam yakunu min qarabatihi, jika memang mereka menikah, ya, tidak ada hubungan kekerabatan, ya, karena ada terkadang orang menikah dengan sepupunya. Berarti kalau begitu kerabat istri adalah kerabat dia karena dia menikah dengan sepupunya, ya. Berbeda hal jika dia menikah dengan orang di luar, maka kerabat istri tidak ada hubungan dengan dia. Maka berikutnya istri tidak boleh menuntut kepada suami untuk adil di dalam memperhatikan kerabat karib dia. Ketika suami sibuk memperhatikan kerabat karib suaminya, lalu terkadang ada istri mengatakan, kamu tidak adil, kenapa kerabat kamu saja yang kau urus, kerabat saya nggak diurus. Ini nggak boleh, ya. Istri terkadang menuntut demikian, harus memahami ternyata suami tidak ada hubungan rahim dengan, ya, kerabat karib istri tersebut, yang kemudian berpengaruh kepada mana prioritas di dalam dia santuni, disambung, dan diperhatikan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga suami tidak boleh menuntut kepada istrinya. Mungkin istri kaya terkadang, iya,
dan dia menyantuni kerabat dia sendiri. Itu hak dia. Suami nggak boleh menuntut ya agar istri menyantuni kerabat dia. Tidak, itu hak istrinya. Ya, dan tidak ada kezaliman di sana. Karena dia menjalankan yang hak bagi istri tersebut. Begitu pula kebalikannya tadi. Kemudian berikutnya, hak kerabat ini adalah sangat dahsyat dalam syariat Islam. Hakul aqarib azimun fi syariatil Islam. Hak kekerabatan ini sangat besar di dalam agama Islam. Kata beliau, birruhum wa silatuhumul ihsanu ilaihim min aujabil wajibat. Berbakti kepada mereka, menyambung mereka, berbuat baik kepada mereka, ini merupakan kewajiban di antara kewajiban yang sangat ditekankan di dalam agama kita. Sangat ditekankan di dalam agama kita. Mana dalilnya? Di mana beliau mengatakan allati amara biha syar'u wa qaranaha bitauhid, yang Allah suruh kita dan Allah iringi hubungan itu dengan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hak Allah lalu disebutkan hak kekerabatan, berarti dahsyat persoalannya. Beliau mengatakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba. Sembahlah Allah semata dan jangan sekutukan Allah dengan sesuatu apapun itu. Kemudian dengan orang tua berbaktilah, berbuat baiklah kepada mereka, dan juga wabidzil qurba, dan juga kerabat karib hendaklah kita perhatikan mereka. Lihat, Allah iringkan hak Allah, lalu hak orang tua, berikut hak kerabat karib kita. Ya. Kemudian juga Allah mengatakan dalam surah An-Nahl, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba. Allah menyuruh kita untuk berbuat adil dan juga berbuat ihsan dan memberi ya kepada zil qurba, kerabat karib kita, orang yang terdekat dengan kita. Ini Allah suruh kita berbuat kepada mereka. Ya, saya katakan bahwa seandainya orang-orang di negara kita ya atau dimanapun berada memperhatikan kewajiban syariat ini, yang pertama dia urus ya, setelah dia ibadah kepada Allah, dia uruslah kerabat karib dia, saya kira akan aman dan nyaman makmur negara kita. Semua kerabat bekerja atau mengurusi kerabatnya masing-masing, aman negara ini, tentram, damai ya, dan hidupnya layak semua. Karena memang umumnya ya antara kerabat karib ini, satu keturunan ini, jalur ini pasti ada yang kaya di kalangan mereka. Ya. Dan dia seandainya mengerjakan kewajiban yang Allah suruh untuk memperhatikan, berbuat adil, berbuat baik, dan memberi kepada kerabat karibnya, maka akan aman negara dan tidak akan ada kemiskinan, tidak akan ada kefakiran dan seterusnya. Jika orang menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Seperti saya katakan di muka, kita tidak lagi memikirkan hal ini terkadang. Ya, kita sibuklah dengan teman-teman kita yang jauh, kenalan kita. Ya, namun kerabat karib kita menjadi orang yang terbuang jauh oleh kita. Lihat bagaimana Allah menyuruh kita. Allah menyuruh, memerintahkan untuk berbuat adil, berbuat baik, dan memberi kepada kerabat karib dulu, baru orang lain. Allah juga mengatakan dalam surah yang lainnya, Ar-Rum ayat 38, fa'ati dzal qurba haqqah wal miskin wa ibnas sabil. Lihat, Allah mengatakan berikanlah kerabat karib kalian, ya rahim-rahim kalian, haknya, berikan haknya. Lalu berikutnya miskin, baru orang miskin. Ya, kerabat dulu baru orang miskin. Baru berikutnya wabnas sabil, musafir nomor 3 di dalam kita santuni. Yang pertama Allah suruh kerabatnya, lalu berikutnya orang miskin. Masya Allah, kita terkadang mendahulukan orang miskin, orang luar. Dapat proposal permintaan dana yatim, langsung cair dananya 10 juta. Kerabatnya ternyata melarat, nggak sekolah, dia berdosa. Orang itu nggak benar di dalam menata
manajemen keuangan, dan juga siapa yang lebih berhak, prioritas yang diberikan, santunan dan seterusnya itu. Allah sebutkan kerabat dulu, baru orang miskin luar. Seandainya kita menjalankan agama ini dengan baik dan benar, subhanallah, sesuatu yang indah. Tidak akan ada orang yang miskin melarat, namun ketika harta disalahgunakan, dialihkan, dibelanjakan, dialokasikan kepada bukan tempatnya, Allah murka. Allah murka. Atau sebaliknya, ada orang yang dia enggak memberi kepada kerabatnya, orang miskin juga tidak, yatim piatu juga tidak, tapi dia memperkaya diri. Ini juga salah. Banyak juga demikian. Banyak kasus kerabat kaya, sepupunya kaya, sepupu yang lainnya masih ngontrak rumah, anak-anaknya nggak terurus, pendidikannya terbengkalai. Ketahuilah orang itu dalam bahaya. Orang itu di dalam bahaya. Karena harta yang dimiliki adalah milik Allah. Allah yang menyuruh dia untuk mengelola harta sesuai dengan kehendak Allah. Kemana dia belanjakan, kemana dia alokasikan, Allah yang mengurus, Allah yang menyuruhnya. Dan Allah menyuruh kepada kerabat dulu ternyata. Dahulukan kerabat karib kita yang terdekat, kemudian jika sudah terpenuhi semuanya, sejahtera kerabat karib kita, maka bolehlah kita berikan kepada orang lain. Hal yang mungkin dianggap sepele oleh banyak orang, atau sebagian orang nggak mengerti akan hal ini, dan sebagiannya pula mungkin nggak mau tahu tentang hukum-hukumnya. Ketahuilah, Al-Quran menata, Al-Quran mengurusi tentang kehidupan kita. Banyak orang kaya dan dia mengurusi orang lain dan tidak mengurusi kerabat karib dia. Ini PR kita kaum muslimin di tanah air. PR kita sebagai kaum muslimin di tanah air kita. Tidak usah jangan tunggu bansos turun, bantuan sosial pemerintah, atau dana dari mana, tidak. Si kaya dari kerabat karib tersebut, jalankan agama Allah. Jadilah orang Islam yang sebenar-benar Islam. Lihatlah Al-Qur'annya. Al-Quran menyuruh, ati dzal qurba haqqah, berikan hak orang terdekat kalian. Seorang anak sukses pendidikannya, bisnisnya maju, berkah terlihatnya, namun belum selesai. Allah ingin melihat, dia punya kerabat, dia punya om, tante di daerahnya atau di lain tempat. Apakah dia sudah kirimkan santuni mereka, atau dia sudah jaminkah kehidupan mereka? Jika tidak, orang itu di dalam bahaya. Dan inilah agama kita. Kemudian disebutkan, zalika khairun lilladzina yuriduna wajhallah wa ulaika humul muflihun. Lihat, setelah Allah sebutkan berikan hak kerabat karib dulu, baru fakir miskin, baru musafir. Apa kata Allah? Zalika khairun, itu lebih baik bagi orang-orang yang menginginkan wajah Allah. Menginginkan akhirat. Itu cara hidupnya orang-orang yang menginginkan akhirat. Wa ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang akan sukses. Benar, memang terkadang dengan kerabat karib ini banyak ujiannya. Kita memberikan pinjaman hutang kepada mereka, enggak balik-balik terkadang, enggak kembali duit itu. Namun jangan lupa jika dia miskin, harusnya dibebaskan hutangnya. Santuni dia, jangan kasih hutangan, namun berikan kepada dia gratis. Bantuan dana dari kerabat, karena dia muslim yang menginginkan wajah Allah Azza wa Jal. Ini seharusnya kata Allah dalam surah Ar-Rum 38. Dan cara menata, mengelola harta semacam itulah yang Allah puji, khairun, terbaik caranya. Dan apa kata Allah? Muflihun, dia orang yang sukses orang itu. Sukses kapan dia sukses? Jika dia menyantuni kerabat karibnya, kata Allah. Banyak orang yang mungkin dia berpikir ingin bangun masjid di sebuah daerah,
santunkan, kirimkan sekian banyak sak semen ke sebuah masjid yang sedang dibangun, akan tetapi dia tidak melihat ternyata kerabat karibnya melarat, maka sesungguhnya dia belum muflihun, belum beruntung dalam tinjauan ayat ini. Lihat, Allah menyuruh kita, orang yang muflih, beruntung, dan cara mengatur kehidupan yang terbaik, kerabat. Ya, jika sudah sejahtera semuanya, orang miskin. Jika yang di kampung itu nggak ada lagi orang miskin, baru santuni musafir, orang musafir. Ini hukum yang berikutnya. Dan ini saya kira PR kita kaum muslimin memperhatikan hal ini dalam kehidupan kita. Yang berikutnya kata beliau bahwa hukum berikutnya, silaturrahim min sifatil muttaqin allati qaranaha Allahu bitaqwahu. Dan ternyata menyambung tali kekerabatan ini adalah sifat karakter orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang takwa kepada Allah Azza wa Jal, yang Allah Subhanahu wa taala iringkan silaturahim tersebut dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam surah An-Nisa ayat 1, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Takwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah, dan takutlah kepada Allah akan hak-hak rahim-rahim kalian, kata Allah. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kepada Allah yang kalian minta kepada Allah tersebut, dan juga wal arham, dan rahim-rahim kalian hendaklah kalian perhatikan mereka, kata Allah. Berarti kata beliau disimpulkan bahwa kapan orang bertakwa kepada Allah? Jika dia memperhatikan kerabat karib dia. Jadi ingin melihat orang yang takwa, lihatlah bagaimana dia kedekatan dia dengan rahim-rahimnya, dengan kerabat karib dia tersebut. Jika dia dekat dengan mereka, dia santuni mereka tersebut, berarti ini ciri orang takwa. Ciri orang takwa yaitu penerapan dalam kehidupan. Di antara sifatnya yaitu menyantuni kerabat karib dia. Cek diri kita, apakah kita orang itu atau belum sampai kepada derajat itu. Karena memang terkadang antara kerabat dengan kerabat yang lainnya terjadi persaingan. Kata dia, oh dia kaya, maka saya harus menyaingi dia. Bila perlu saya jatuhkan ekonomi dia. Saya lebih menonjol daripada mereka, dan seterusnya. Itu dosa. Itulah memutuskan tali kekerabatan dengan mereka. Yang berikutnya kata beliau, silaturrahim syiarul imani billahi wal yawmil akhir. Ternyata menyambung kekerabatan ini adalah sebuah simbol iman kepada Allah, syiar orang beriman yang beriman kepada Allah, dan syiar orang yang beriman kepada hari akhirat. Dalam hadis Nabi mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia menyambung tali kekerabatan itu. Syiar Islam, syiar iman. Kemudian berikutnya kata beliau bahwa silaturahim min usuli risalatil Islam wa maqasidil bi'tsatin nabawiyah. Bahwa silaturahim ini adalah di antara pokok-pokok kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk tujuan pengutusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke muka bumi. Disebutkan oleh Ja'far bin Abi Talib ketika Raja Najasyi, ketika mereka berhijrah ke Raja Najasyi, maka Najasyi bertanya, siapa nabi yang kalian ikuti itu, yang kemudian kalian diperangi oleh kaum kalian tersebut, dan apa ciri-cirinya, apa yang dibawa oleh dia? Maka Ja'far bin Abi Talib mengatakan,
ba'asallahu ilaina rasulan minna. Allah mengutus kepada kami seorang rasul di kalangan kita sendiri. Na'rifu nasabah, kami tahu nasab keturunan dia. Wa sidqah, kejujurannya. Wa amanatah, amanahnya. Fada'ana ilallahi, maka dia mengajak kita ke jalan Allah, linuwahidahu, untuk kita mentauhidkan Allah, wa na'budahu, dan agar kita beribadah hanya kepada Allah semata. Sampai pada perkataannya, wa amarana bisidqil hadis wa adail amanah wa silatir rahim. Kata Ja'far, dan dia juga menyuruh kami untuk jujur dalam berbicara dan menjalankan amanah, dan juga menyambung tali kekerabatan di antara kita. Ini pokok-pokok ajaran Muhammad itu, ya, yang Allah utus beliau ke muka bumi, ya, di kala itu. Sehingga Najasyi ini seorang nabi, mengatakan ini seorang rasul, seorang nabi yang akan menguasai bumi, kata Najasyi tersebut. Kemudian yang berikutnya, kata beliau, hukum berikutnya atau faedah berikutnya, silaturrahim sababun fi dukhulil jannah. Ya, menyambung tali kekerabatan adalah sebab, ya, masuk surga. Penyebab orang bisa masuk surga. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, qala rajulun lin nabi, datang seseorang laki-laki kepada Rasulullah berkata, akhbirni bi amalin ya Rasul, ajarkan aku sebuah amalan yudkhiluni al jannah, amalan itu akan mengantarkan aku ke dalam surga. Faqala, Nabi mengatakan, ta'budullaha, ibadah kepada Allah semata, wala tusyriku bihi syai'an, jangan berbuat syirik kepada Allah, wa tuqimus sholata, tunaikan salat, wa tutiyaz zakata, membayar zakat, wa tasilur rahim, dan menyambung tali kekerabatan. Sebab masuk surga diantaranya menyambung tali kekerabatan. Ya. Terkadang kita, ya, repot mencari amalan masuk surga. Ya, padahal orang-orang terdekat dengan kita ada pintu surga di situ. Masya Allah. Iya. Kemudian yang berikutnya kata beliau, silaturahim yubarak biha fil umur wa yuzadu fil rizq. Menyambung tali kekerabatan ini adalah Allah menambah umur seseorang dan Allah lapangkan rezekinya. Bagaimana maksud menambah umur? Dalam pandangan sebagian ulama, maksudnya adalah secara hakikat jumlah umur itu bertambah. Yang seharusnya dia Allah takdirkan meninggal dunia umur 60 tahun, karena dia punya kebaikan silaturahim, Allah tambah jadi 70, 80, 90, bahkan sampai 100. Allah berkahi umur tersebut. Nominalnya bertambah secara hakikat. Sebagian ulama mengatakan bukan. Yang dimaksud dengan tambahnya umur adalah, ya, mampu beramal soleh yang banyak sekalipun umurnya pendek. Berkah umurnya, banyak amalnya. Ini maksudnya, kata beliau. Ya. Dan yang ketiga, maksudnya dia punya banyak jariah yang seakan-akan dia dikenang terus oleh orang-orang. Seakan-akan dia hidup di kalangan masyarakat. Orang bilang, oh, ini adalah kebaikan si fulan yang sudah meninggal dunia. Dikenang terus, diingat-ingat namanya, dan disebut-sebut di kalangan kaum muslimin. Seakan-akan dia masih hidup di tengah masyarakat, padahal dia telah tiada, telah dikubur orang tersebut. Namun kata Imam Ibnu Qayyim, tiga makna ini mungkin masuk ke dalam makna hadis ini. Mungkin secara nominal umurnya bertambah. Yang kedua, mungkin saja umur standar 60 tahun, tapi banyak kebaikan yang dicetak oleh orang tersebut, ya. Atau mungkin juga dia akan dikenang selama-lamanya di dalam kebaikan yang pernah dia perbuat untuk kaum muslimin, ya. Dengan cara dia menyambung tali kekerabatannya. Azan? Ada azan? Baik. Sampai di sini dulu sekira, insyaallah disambung nanti setelah salat. Wallahu taala alam bisawab. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Sedikit melanjutkan kembali tentang hukum-hukum seputar silaturahim. Kata beliau dalam hadis ya bahwa silaturahim itu diberkahi umur seseorang dan ditambah rezekinya. Maka hadis kedua dalam hal ini kata beliau, silaturrahim wa husnul khuluqi wa husnul jiwari ya'muranid diyar wa yazidani fil a'mar. Hadis mengatakan bahwa silaturrahim, berakhlak mulia, berbuat baik kepada tetangga, ya'muranid diyar. Dua persoalan ini adalah memakmurkan dunia, mensejahterakan alam, wa yazidani fil a'mar, dan menambah umur seseorang. Ya, dan menambah umur seseorang. Ini hadis yang luar biasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, silaturahim ya, berakhlak mulia atau berbuat baik kepada tetangga, ini adalah perkara yang membuat sejahtera alam semesta dan menambah umur seseorang. Ya, kesejahteraan muncul jika orang berbuat baik kepada kerabatnya. Kesejahteraan suatu bangsa muncul jika seandainya mereka berbuat baik kepada tetangganya. Rahimnya diurus. Ya, karena kesejahteraan nasional itu muncul dari kesejahteraan rumah tangga. Ya, kekerabatan. Yang kemudian jika memang kerabatnya sejahtera, otomatis bangsa negara pun sejahtera. Ya. Tidak akan ada yang namanya orang terlantar, tidak akan ada yang namanya anak jalanan, tidak akan ada yang namanya geng-geng motor di jalan, tidak. Karena semua orang ya menjalankan tugasnya masing-masing. Nabi menyebutkan ya'muranid diyar, mensejahterakan kampung, mensejahterakan bumi. Itu keutamaan daripada kita mengurusi rahim-rahim kita. Berikutnya kata beliau, qati'atur rahim min kaba'iriz dzunub. Memutus tali kekerabatan itu adalah termasuk dosa besar, wal mubiqat, dan yang membinasakan orang. Ya. Memutus tali kekerabatan adalah termasuk dosa besar dan membinasakan pelakunya. Memutus tali kekerabatan. Allah mengatakan, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladzina la'anahumullahu fa asammahum wa a'ma absarahum. Ya. Dan jika kalian berkuasa di muka bumi, maka kalian akan melakukan kerusakan di muka bumi tersebut dan akan memutus tali kekerabatan kalian. Mereka itulah orang yang akan dilaknat oleh Allah, dan Allah akan tulikan mereka, serta Allah akan butakan mata-mata mereka. Surat Muhammad 22 sampai 23. Ya. Jadi orang yang memutus tali kekerabatan itu dengan kezalimannya dilaknat Allah. Ya, pertama hukumannya dilaknat, kemudian Allah akan membuat dia tuli, ya, atau Allah akan membuat dia buta. Surat Muhammad ayat 22 sampai 23. Persoalannya dahsyat. Ya. Dalam hadis kata beliau, la yadkhulul jannata qati', tidak akan masuk surga pemutus tali kekerabatan. Tidak akan masuk surga pemutus tali kekerabatan. Ini ancaman yang luar biasa. Bayangkan jika seandainya berpengaruh kepada surga neraka, ya, berpengaruh kepada masa depan akhirat, surga neraka, maka layak dikatakan sebagai dosa besar, kabair.
dan yang membinasakan seseorang. Binasanya di mana? Di akhirat dengan masuk neraka. Ya, mungkin orang mengira bahwa hal ini hal biasa. Kamu saya kata dia. Ya miskin ya terserah, kan dia nggak mau bekerja. Ya, saya kaya karena saya kan bekerja keras, kata dia. Ya miskin ya urusan dia, bukan urusan kita. Masing-masing kita mengurusi rumah tangga kita dan seterusnya. Ini salah besar. Ini juga kadang-kadang bahasa orang tua kepada anak-anak yang sudah berumah tangga, atau bahasa sepupu kepada sepupu yang lainnya. Urusan mereka katanya, bukan urusan kita. Ketahuilah, Allah menyuruh setiap kerabat untuk membangun hubungan baik dengan kerabat yang lainnya. Bangun lewat harta, ya, dukung lewat ekonominya dan seterusnya. Jika tidak, memutus tali kekerabatan tersebut, laknat Allah datang, Allah tulikan, dan Allah butakan. Kemudian beliau mengatakan bahwa hukum silaturahmi ini adalah asalnya adalah wajib dia. Artinya apa arti wajib? Jika dikerjakan dapat pahala dan ditinggalkan berdosa. Ya. Orang-orang yang sudah sukses dan dia lupa kepada kerabat karibnya, padahal mereka butuh kepada bantuan dia, ya, dan dia tidak menyantuni, memperhatikan mereka, dia di dalam dosa. Dan diantaranya kata beliau, jadi aslinya adalah wajib, hukum asal wajib. Wa minha ma yakun mustahabban, diantara hukumnya juga mustahab, sunnah. Ya. Wa hiya takhtalifu bihasabil qudrati wal haja. Ini berbeda bergantung kemampuan dan juga kebutuhan orang tersebut. Wa adnaha, minimal kita menyambung kekerabatan itu apa? Tarkul muhajarah, tidak memboikot mereka. Ini minimal kita berbuat baik, dikatakan bersilaturahim, tidak memboikotnya. Wasilatuha walau bisalam, dan dikatakan orang itu menyambung tali kekerabatan, ya, minimalnya dengan salam, ya, tidak diboikot, tidak didiamkan, dan minimal kebaikannya adalah ucapkan salam kepada mereka. Masya Allah, ya, berhari-hari berbulan-bulan nggak pernah kita terkadang telepon sekalipun kepada tante om kita di daerah kita, sepupu kerabat kita nggak pernah sapa. Sibuklah kita dengan dunia kita, sibuklah kita dengan rumah tangga kita, bahkan dengan bisnis kita, kekayaan kita. Namun kita akan ditanya oleh Allah kelak tentang mereka dari kerabat karib kita tersebut. Kata beliau, walau wasala ba'dhu silah walam yasil ghayataha la yusamma qati'an walau qassara amma yaqdir alaihi la yusamma wasilan. Namun kata beliau, jika dia bisanya mampu menyambung sebagian daripada kerabat itu dan tidak menyambung yang lainnya secara semua mereka, ya, la yusamma qati'an, maka dia tidak dikatakan juga pemutus tali kekerabatan karena bergantung kemampuan. Ya. Walau kasar, jika dia mengabaikan mereka padahal dia mampu memberi mereka tersebut, membantunya ekonomi dan seterusnya, la yusamma wasilan, orang tersebut tidak dikatakan orang yang wasil menyambung tali kekerabatan. Dia mampu, kerabatnya datang minta bantuan, dia mampu memberinya, namun dia tolak bantuan kepada mereka. Apa kata beliau? Orang ini tidak dikatakan wasil, tidak dikatakan orang yang menyambung tali kekerabatannya, padahal dia mampu memberikan kepada mereka harta. Sehingga takunu silatul arham bisalam. Iya, jadi minimal kita berbuat baik, menyambung kekerabatan itu dengan salam. Tidak masalah sesekali kirim SMS isinya salam doang kepada mereka. Assalamualaikum. Apa kabar om, tante di sana dan semisalnya? Bagaimana kesehatan? Bagaimana ekonominya? Bagaimana penghasilannya dan seterusnya? Wattisalan, qaulan wa amalan, perkataan, perbuatan, ziaratan, kunjungan, wattisalan, ya, komunikasi,
wa mulatafatan, lemah lembut, wa hadiyatan, memberikan hadiah, wa malan, harta benda, kata beliau, wa daf'i ma amkana minasyarri anhum, menolak keburukan mereka, membela mereka, wa tafaqquda ahwalihim, memperhatikan kondisi mereka, wa su'alu anhum, bertanya tentang keadaannya, wa qada hawaijihim, menuntaskan segala kebutuhan mereka tersebut, wa musa'adatihim bil mali wal jah, membantu mereka dengan harta, dengan jabatan kita jika memang mereka butuh kepada kita. Ini cara kita menyambung tali kekerabatan, ya. Terkadang datang dia dengan meminta bantuan kepada kita, maka ingat wajib dibantu. Hukumnya wajib dibantu jika memang seseorang mampu dan kerabatnya datang. Sudah kita sebutkan tadi siapa kerabat itu yang wajib dibantu, diurutkan ke atas, ya, bapak ibu kita, lalu kakek nenek dari pihak bapak, kakek nenek pihak ibu, dan terus ke atas. Kemudian ke bawah anak-anak kita, ya, cucu kita dan semisalnya nanti. Saudara kita, ya, saudara, kemudian anak-anak saudara kita. Tiba-tiba mungkin datang suatu saat keponakan kita datang, om atau paman minta bantuannya, saya terlilit hutang sekian, dia mampu dan tidak membantunya, itu termasuk pemutus tali kekerabatan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, al-wasilu huwa man yasilu man wasalah wa man qata'ah. Jadi orang yang dikatakan menyambung tali kekerabatan itu adalah yaitu orang yang menyambung kerabat yang menyambung dia, dan juga berikut menyambung orang yang memutus dia. Ya, jadi nggak ada alasan kan dia begitu ke saya, maka saya juga tidak mau ngomong bicara dengan dia karena dia nggak berkunjung ke saya, dia merasa sombong, saya pun nggak akan datang ke dia. Ini salah besar. Kata beliau, orang yang menyambung itu adalah orang yang justru menyambung orang yang memutus dia. Ya, perhatikan ini sering terjadi konflik terkadang kita dengan kerabat kita, dengan saudara kita, dengan anak-anak paman kita, sesama sepupu dan seterusnya itu. Namun ingat kata Nabi SAW, laisal wasil bil mukafi. Orang yang menyambung itu bukan orang yang sekedar membalas kebaikan, walakinnal wasil, akan tetapi yang menyambung itu adalah orang yang jika diputus dia datang berusaha minta maaf, dia menyambungnya. Inilah orang yang diberkahi tadi, orang yang ditambah berkah umurnya, dan orang yang Allah lapangkan rezekinya tadi. Sering terjadi kita membalas keburukan dengan keburukan, yang seharusnya keburukan kita balas dengan kebaikan. Ya, keburukan dibalas dengan kebaikan, karena kita ingin surga, sudah kita sebutkan di muka, dan keberuntungan dan kebahagiaan, maka harus bersabar, sabar menyikapi mereka, santuni mereka, maafkan kesalahan mereka. Ini namanya muslim yang menjalankan agama Allah dan bersilaturahim dengan kerabat karib dia. Dalam sebuah hadis disebutkan, anna rajulan qala, seseorang berkata, ya Rasulullah, inna li qarabatan asiluhum yaqta'uni. Ya Rasulullah, aku punya kerabat, aku sambung mereka, mereka memutuskan aku. Wa uhsinu ilaihim wa yusiuna ilayya, aku berbuat baik kepada mereka, mereka balas dengan keburukan kepada saya. Ya. Wa ahlumu anhum yajhaluna alayya, aku perhatian kepada mereka namun mereka bahasa bodoh dengan saya. Faqala la in kunta kama qulta faka'annama tusiffuhumul mal wa la yazalu ma'aka minallahi zahirun alaihi ma dumta ala zalika. Ya, kata Nabi bahwa jika engkau seperti yang engkau katakan tersebut, maka ya engkau sedang menghilangkan kebosanan dari mereka, dan niscaya mereka jika seandainya engkau terus menerus seperti itu dalam kebaikan, mereka putus, engkau datang kepada mereka, maka Allah senantiasa menolongmu, membantumu, menguatkanmu dan memenangkan kamu. Ya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Kemudian juga Abu Dzar mengatakan dalam sebuah riwayat, amarani khalili, ya kekasihku yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruhku 7 perkara. Amarani bihubbil masakin, menyuruhku untuk cinta kepada orang-orang miskin, wadunu minhum, dan dekat dengan mereka, wa amarani an asilar rahim, menyuruhku untuk menyambung kekerabatan, wa in adbarat, walaupun mereka itu menjauh dariku. Ini Nabi suruh bersabar, tetap jalankan hal tersebut. Maka menyambung kekerabatan ini 3 tingkatan. Ya, silaturahim ada 3 macam. Yang pertama wasil namanya, orang yang menyambung. Siapa itu? Dia orang yang menyambung dia, dan juga menyambung orang yang memutus dia. Tetap dia berbuat baik kepada mereka. Ini orang pertama, namanya wasil. Hakikat orang yang berbuat baik, menyambung tali kekerabatan. Asani mukafi, yang kedua orang yang membalas budi saja. Dan orang inilah yang jika diberikan kebaikan dia balas, jika diberikan keburukan, ya dia balas keburukan juga. Ya. Ini namanya mukafi. Ya. Yang ketiga al-qati, yaitu pemutus tali kekerabatan. Dialah orang yang yaqtar rahim fala yasil, dia putus, ya, dan dia tidak menyambungnya. Dan inilah seburuk-buruk keadaan yang diancam dengan berbagai macam keburukan yang kita sebutkan di muka. Dilaknat Allah, dibutakan hatinya, ditulikan hatinya, ya, kemudian tidak akan masuk surga dan seterusnya. Kemudian kata beliau, arhamuka wa aqaribuka aulan nasi bi ihsanika wa sadaqatika. Kerabatmu dan rahim dan kerabatmu itu adalah manusia yang paling berhak untuk kamu santuni, ya, dan sedekahi mereka tersebut. Kata beliau, jika ada di hadapan kita kerabat karib kita butuh, lalu ada fakir miskin, bahkan anak yatim, 2 orang datang, ya, dan dana kita hanya cukup untuk salah satunya, maka yang lebih utama kita berikan kerabat karib kita. Orang anak yatim itu urusan mereka, urusan orang lain, dan pasti akan, ya, ada yang mengurusnya. Dan kewajiban dia adalah mengurusi kerabat yang butuh tadi. Ya. Dan dia lebih berhak untuk kita santuni. Zaman sekarang kita melihat banyak orang, ramainya manusia kaum muslimin itu bolak-balik umrah, ya. Bulan ini berangkat umrah, tahun depan berangkat umrah Ramadan, sebelum Ramadan, dan seterusnya. Kata ulama, jika seandainya dia melakukan hal semacam itu, sedangkan kerabat karibnya miskin, dia bisa berdosa. Tidak ada kebaikan dalam hal semacam itu jika seandainya kerabat karibnya butuh santunan dia. Bahkan kata ulama, sekalipun haji fardu, jika seandainya rakyat negarinya, tetangganya, kerabat karibnya butuh bantuan dia, maka sesungguhnya bersedekah lebih afdal dibandingkan dia haji, dalam pandangan sebagian ulama, sekalipun haji fardu itu. Ya, saking pentingnya kekerabatan di dalam Islam. Karena haji atau umroh, apalagi sunnah, itu manfaatnya untuk diri kita, qasir manfaatnya, ya, terbatas untuk diri kita. Sedangkan harta kita, sedekah kita kepada kerabat karib kita, pertama, ya, surga dapat jaminan. Yang kedua, kebaikan untuk dia dalam kehidupan dunianya, akan berkembang dia, akan lapang ekonominya, dan kita seakan-akan menghidupkan dia. Maka ibadah dia, sholat dia, kebahagiaan dalam rumah tangga dia, dan seterusnya menjadi kebaikan untuk kita semuanya. Makanya dari sini kata ulama Islam mengatakan bahwa jika dalam 2 kondisi seseorang, dia punya harta banyak, mampu berhaji, hajinya haji plus furoda misalkan, yang ratusan juta, namun tetangganya atau kerabat karibnya butuh, nggak bisa sekolah, bahkan banyak hutangnya, yang wajib bagi dia lebih utama santuni kerabat karibnya dan tidak usah berhaji.
Zaman kita banyak orang nggak paham ilmu. Dia mengira haji satu-satunya kebaikan dan orang lain bukan urusan dia. Tidak. Banyak orang salah paham. Ya. Mahal harga travel umroh dan semisal itu. Ya, kerabat karibnya banyak melarat, dia tidak santuni. Ini dosa. Bahkan sebagian ulama mengatakan dia berdosa dalam hal ini. Ya. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga kata beliau, as-sadaqah ala dzirrahim ala yubtinul adawata min afdali sadaqah. Bersedekah kepada kerabat karib yang menyimpan kebencian, dendam kepada kita, itu seafdol-afdolnya sedekah. Masya Allah. Ya, dia benci dengan kita, mungkin persaingan ekonomi, atau mungkin seakan-akan harta orang tua kita dan orang tua dia tidak adil, maka dia menyimpan kebencian kepada kita. Mungkin orang tua dia bercerita, ini sering terjadi sengketa warisan antara saudara-saudari yang berpengaruh, berefek kepada anak-anaknya berikutnya. Namun ingat kata Nabi, inna afdala sadaqah, sebaik-baik sedekah itu adalah sedekah kepada kerabat karib yang benci kepada kita. Masya Allah. Yang berikutnya, terjadi sengketa antara kita dengan kerabat karib, kata beliau, mungkarun azim, perbuatan mungkar yang sangat dahsyat. Enggak layak ada sengketa kita dengan kerabat itu. Di zaman orang, Masya Allah, bersaing dan saling merebut harta warisan sampai dia nggak peduli lagi tentang kekerabatan dia. Jika seandainya ada orang yang nggak ngerti agama, nggak mengerti cara membagi harta warisan, lalu dia minta kepada kita, misalkan kepada si A yang dia faham akan hukum, maka yang terbaik bagi dia mengalah. Oke, nggak apa, untuk kamu saja, saya nggak usah. Yang penting kekerabatan terjalin antara kita. Ini afdal. Ya. Karena terjadi sengketa antara kekerabatan itu, kata beliau, mungkarun azim, perkara perbuatan mungkar yang sangat dahsyat dan akan memperkeruh hubungan kekerabatan, indahnya hubungan tersebut dan seterusnya. Ya, sehingga sering terjadi ini. Maka kata orang Arab, al-aqaribu aqarib, kekerabatan itu adalah seperti sengatan kala jengking. Terkadang iya, terkadang sering terjadi gesekan-gesekan antara saudara dengan saudari. Ya. Banyak kasus datang kepada kita, Pak Ustadz, kata dia, ibu kami meninggal dunia. Ya, dulu saya mengurusi ibu saya, kata dia. Kakak-kakak saya nggak mengurusi ibu saya. Sekarang ketika ibu meninggal dunia, mereka datang cari harta. Ini sering terjadi di masyarakat kita. Sering banget terjadi. Begitu orang tua meninggal dunia, ada harta warisannya yang tidak pernah peduli kepada orang tuanya ketika dia tua, ya mulai datang satu demi satu minta harta warisan, minta bagian dan seterusnya. Maka apa yang terbaik bagi kita? Ya, relakan minta surga kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena di sana ada keberkahan. Harta mungkin kita bisa cari esok, lusa dan seterusnya. Namun seandainya kita menahan harta itu dan menyebabkan kebencian dan putus silaturahim kita, yang menyebabkan murka Allah datang, maka tentunya tidak ada kebaikan di sana. Mungkin kita dapat harta, namun kebencian mereka membuat mungkin Allah tidak sayang kepada kita. Namun harta yang kita serahkan kepada mereka karena Allah Azza wa Jalla, yakin saja Allah akan ganti kepada kita. Bukan kita, maka anak-anak keturunan kita. Dan kata beliau, mengislahkan, mendamaikan antara kekerabatan, ya, yang sengketa antara mereka, ini termasuk takarrub yang afdal dan amal soleh yang luar biasa, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mendamaikan mereka, ya, jadilah penengah jika terjadi sengketa antara kerabat karib. Jangan justru menjadi, ya, pemicu dan provokator di dalam sengketa mereka tersebut. Datang membela yang ini, terkadang juga buka dua membela yang sana. Namun yang terbaik, jadilah penengah yang baik, hakim kepada mereka, damaikan mereka tersebut. Katakan bahwa
sebenarnya dia sayang kepada kamu, dia minta maaf, dia mengaku kesalahan. Datang juga kepada yang satunya lagi, sebenarnya dia mencerita tentang kebaikan Anda, ya, dia mengaku kesalahannya, maka akan bertemu dalam kebaikan semuanya. Namun hal semacam ini juga terkadang menjadi hal yang asing di kalangan kaum muslimin. Orang-orang masing membawa egonya. Ya, saya kaya, kenapa harus mengalah dengan orang itu, kata dia. Saya lebih tua, kenapa harus mengalah kepada yang muda, dan seterusnya. Saya pejabat, masa harus mengalah kepada kerabat dia, dan dia rakyat biasa, nggak ada gelarnya, nggak ada ekonomi, nggak ada pendidikannya, kata dia. Nggak boleh demikian. Hendaklah agama nomor satu yang menjadi acuan kita, ya, di dalam urusan dunia kita. Ya. Lihatlah agama, bagaimana agama mengatur akan kehidupan kita tersebut. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hendaklah, kata beliau, at-tasamuh, ya, kita toleransi dengan kerabat karib kita itu. Kita maafkan mereka. Kita mengalah atas hak kita mengalah demi kebaikan bersama. Karena kita melihat tadi surga dalam hubungan kekerabatan. Sebagaimana juga neraka jika kita putus mereka, maka kita mengalah saja jika ada sengketa dengan kerabat karib kita. Tidak bertahan. Terkadang sekalipun kita benar, kita mengalah. Benar pun kita mengalah, ya, apalagi kita benar-benar salah. Ya, kita minta maaf dan kita mengalah dengan mereka, karena memang ada surga, ada kebaikan dengan mereka tersebut. Wallahu taala alam bisawab. Sekira ini yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat kepada semuanya tentang hukum-hukum seputar silaturahim, dan semoga kita menjadi orang yang pertama untuk menjalankan agama Allah ini, dan kita raih surga lewat jalan menyambung tali kekerabatan ini. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Jika ada pertanyaan dari jamaah sekalian, silakan ditanyakan. Nah, silakan Bapak. Kecuali kita menikah dengan sepupu kita, maka ipar itu tetap menjadi karib kita. Adapun dia tidak ada hubungan nasab dengan kita, maka bukan. Jadi ipar bukan karib. Jadi saudara-saudari daripada istri kita, bahkan berikut orang tua, mertua, ipar, dan apalagi orang-orang di belakang mereka, tantenya, omnya istri, tidak ada rahim dengan kita, ya, sehingga tidak masuk dalam hal semacam ini. Jika kita nggak sapa, tidak ada dosa. Jika kita tidak santuni, tidak ada dosa. Namun tentunya sebaik-baik suami adalah yang bisa berbuat baik kepada semua orang, termasuk kepada kerabat istrinya, karena dengan dia berbuat baik kepada mereka akan melahirkan sakinah, mawaddah dalam rumah tangga dia. Baik, terus ibu sambung, ya, ibu sambung, ibu sambung ini memang dia secara rahim tidak, ya, namun kita berbuat baik dengan ibu sambung dalam konteks dia istri bapak kita, menghormati bapak, ya, ada menghormati istrinya. Makanya dulu di awal Islam, orang-orang itu menikahi istri bapaknya. Bapaknya meninggal dunia, ya, menikah dengan ibu sambungnya. Berikutnya Allah haramkan itu, tidak boleh menghormati bapak. Maka adapun dikatakan kerabat, tidak jadi kerabat, bukan rahim. Akan tetapi kita wajib berbakti kepadanya karena melihat kondisi bapak. Ya, karena melihat status bapak kita dengan beliau. Ya. Paman, istri paman kita. Istri paman. Oke, pertanyaannya? Bukan. Ya, yang rahim kita hanya paman kita saja. Baik, Allah taala jazakumullah khair. Nah, ada pertanyaan di sini. Kedudukan zakat dengan kerabat karib. Baik, Ustaz, bagaimanakah kedudukan zakat dengan kerabat karib yang fakir miskin? Bolehkah kita mendahulukan zakat infak untuk kerabat karib? Iya, afdal berzakat kepada kerabat karib itu. Kata ulama kita bahwa demikian. Ya, berbeda halnya dengan orang yang
terdekat dengan kita, ya seperti bapak atau bapak ke anak, maka kata sebagian ulama kita mengatakan tidak boleh berzakat kepada mereka. Justru itu kewajiban kita menyantuni mereka, jangan lewat zakat. Ya sudah menjadi kewajiban. Adapun yang jauh sedikit dari mereka itu, maka kata ulama kita seafdol-afdolnya zakat adalah dahulukan kepada kerabat karib tadi. Ya, sepupu kita atau juga kepada om tante kita dan semisalnya, maka dahulukan zakat kita kepada mereka tersebut. Nah, Allahu taala a'lam bishawab. Bagaimana hukum dan konsekuensi orang yang menjalankan syariat Islam pada satu hal masalah, ya, tapi dia tidak menjalankannya pada hal lain, seperti pada masalah kepemimpinan dan warisan, maka dia berdosa dalam hal yang dia tinggalkan. Dia mendapatkan pahala dalam hal yang dia kerjakan saja, dan dia berdosa dalam hal yang ditinggalkan. Di akhirat ditimbanglah dia antara kebaikan yang dia kerjakan dalam syariat yang dijalankan, ya, kemudian dengan dosa yang dia kerjakan dalam aturan syariat yang ditinggalkan, ya, ditimbang, ya, demikian. Namun jika hal itu di dalam taraf bukan pokok, adapun sudah kembali kepada masalah pokok, misal, ya, keperintah bertauhid dia abaikan, dia kedukun, ya, namun satu sisi dia sholat, maka sholatnya percuma, batal sholat jika dia mati dalam kondisi masih kedukun, karena itu membatalkan keislaman dia. Ya, ini jika yang dimaksud bahwa menjalankan perintah dalam konteks, ya, di atas ajaran pokok. Ya, misalkan kita tahu ada 5 rukun Islam, ya kan? Ajaran pertama mengesahkan Allah, la ilaha illallah, memahami makna syahadat la ilaha illallah, ya, dan Muhammad Rasulullah. Yang kedua sholat. Nah, dia bisa sholat namun terkadang kedukun, ini sering terjadi. Maka sholat dia tidak ada manfaat, karena dia sudah melakukan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jal jika dia mati dalam kondisi masih senang kedukun itu. Namun berbeda hal jika dia bertauhid kepada Allah, namun dia sholat, namun tidak berzakat, ya, maka dia akan terkena ancaman pertama diperangi dalam Islam, dipaksa untuk dicabut atau dizakati, kemudian dilipat gandakan hukuman kepada dia, ya, dari harta zakat itu. Itu jika ada pemerintah Islam, ya. Namun jika tidak, maka itu dianggap dosa yang saya bilang tadi, bahwa dia akan membawa dosa dan juga kebaikan, maka akan ditimbang di akhirat kelak dalam yaumul hisab. Allah mengatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara." Orang yang berbuat kebaikan sekecil apapun itu dia akan melihatnya. Sebaliknya, "Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara." Yang berbuat keburukan sekecil apapun itu dia akan melihatnya, maka akan ditimbang nanti di hari akhirat jika dia mati dalam kondisi mengamalkan sebagian syariat dan tidak mengamalkan sebagian syariat yang lainnya, di atas setelah dia bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, wallahu taala a'lam bishawab. Ada lagi yang lain? Oh ya, silakan. Maka menyikapi hal semacam itu terkadang iya banyak motivasi seruan untuk acara-acara yatim, fakir miskin, bantuan sosial dan semisal itu. Namun jarang kita mendengar motivasi untuk berbuat baik kepada kerabat karib ini, ya, sehingga kita banyak mengabaikan mereka yang merupakan kewajiban kita. Berarti memang pada dasarnya ilmu belum tersampaikan dan motivasi itu masih kurang, ya. Motivasi untuk membangun hubungan baik dengan kerabat, dengan harta benda, dengan segudang kebaikan tadi belum tersampaikan kepada sebagian masyarakat kita. Berarti ini yang harus digalangkan. Hendaklah ini yang harus diangkat ke masyarakat, bahwa bikinlah sebuah tulisan misalkan atau spanduk bahwa sedekah kepada kerabatmu yang miskin jauh lebih afdal daripada engkau membangunkan satu masjid misalkan, ya, dan seterusnya. Mulai kita belajar agama dekat dengan Allah Azza wa Jalla, lalu kita praktikkan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau memang demikian, setelah kita mengerti bahwa
yang penting bagi kita, bahkan terpenting, dahulukan kerabat karib tadi. Orang tua kita mulai, lalu saudara kita, ya, cucu-cucu kita dan seterusnya. Ya, orang banyak melihat ketika orang sudah berumah tangga lepas tangan, ya, tidak peduli lagi, dia sudah berumah tangga, bukan urusan saya. Salah besar orang tua, jangan lagi mengucapkan itu. Sampai kapanpun dia anak kita, dan kita wajib memperhatikan ekonomi dia, agama dia, ibadah dia dan seterusnya. Salah besar banyak orang tua. Alhamdulillah saya sudah lepas tangan, dia sudah menikah, urusan dialah, bahagia sengsara, anaknya seberapa, kerjaannya apa, itu urusan dia. Ini salah besar. Ya, dia punya kewajiban kepada anak-anaknya, kepada cucunya, ya, untuk diperhatikan ekonominya, ya, agamanya dan seterusnya tadi. Harus diubah cara pandang kita kepada agama ini. Ya, sebagaimana tadi kita jelaskan, ada prioritas di dalam kita beramal, dan ada kesalahan yang viral dan terjadi di masyarakat kita tentang mana emas, mana perak. Kita nggak lagi tahu mana hal itu di dalam kehidupan kita. Pentingnya kita mengkaji, belajar lebih serius lagi tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Maka upayakan, ya, demikian, dan diangkat lagi topik-topik seputar kekerabatan, agar tadi kita katakan bahwa jika seandainya kerabat menjalankan kewajiban dia kepada kerabatnya, sejahtera bangsa negara ini. Ya, sejahtera bangsa negara ini. Orang tidak, pertama dia jangan bakhil. Yang kedua, jangan salah sasaran dia. Jika dia berdonasi, jangan salah sasaran. Ya, maka demikian. Jadi butuh untuk dikaji kembali dan diulang dan disampaikan, dan kita berkewajiban menyampaikan kepada kerabat karib kita tentang hal ini. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada semuanya di dalam menjalankan agama Allah, di dalam mana yang seharusnya kita kerjakan. Contoh yang saya tadi sampaikan, orang ramai berumrah namun kerabatnya miskin, nggak manfaat. Ya, hal itu sia-sia. Atau mungkin dikatakan bahwa mungkin berpahala, namun dosa dia meninggalkan kerabatnya lebih besar ditimbang, maka akan lebih berat dosa dia mengabaikan kerabatnya nanti. Akan dibawa ke hari kiamat, iya. Kalau dia ikhlas akan dibawa pahala itu, iya betul. Namun ingat, dosa juga akan dibawa oleh dia. Ini hal-hal yang kurang diperhatikan juga oleh kita di dalam memprioritaskan amal ibadah kemana, kapan, dan di mana dan seterusnya itu. Wallahu taala alam bishawab. Nah, cukup sekira ini yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat kepada semuanya. Wallahu taala alam bishawab. Kurang lebih mohon dimaafkan jika ada salah ucap dan semisalnya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.